Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, ini adalah kondisi kulkasku. Wah, jadi kulkasku itu satu pintu ya bunda. Dan itu kalau satu pintu kan berarti kan ada bunga esnya. Nah ini kulkas, masya Allah ya bunda, wow banget. Kotor banget. Semoga kulkas bunda itu nggak kotor seperti punya aku ya. Jadi ini kulkas itu belum sempet aku bersihin beberapa, mungkin udah sekitar sebulan kali ya, atau berapa gitu ya. Pokoknya ini semenjak aku pulang kampung ya, sebulan yang lalu gitu, aku belum bersihin ya, belum sempat bersihin. Jadi kondisinya wow begitu ya bunda ya. Oke baik, di sini aku langsung bersihin. Jadi kalau aku mau bersihin itu pertama kali itu aku turunin pastinya ya. Aku cabut aja kulkasnya karena ini bunga esnya itu tebel banget. Bahkan itu di freezer itu ada bubur kacang hijau kalau nggak salah itu ya. Bubur kacang hijau sampai nggak bisa diambil gitu kan. Saking tebelnya. Jadi yang pertama itu aku keluarin dulu tuh yang ada di kulkas, aku taruh baskom, tapi dipisah antara yang di kulkas sama yang di pintu. Habis itu aku ambil juga rak-rak yang ada di kulkasnya ya bunda, untuk dicuci semuanya. Nah setelah itu aku pakai kipas angin nih bunda, biar cepet rontok es-esnya. Nah kalau bunda nguras kulkas satu pintu pakai kipas angin nggak sih? Kalau aku pakai kipas angin karena kalau nggak pakai kipas angin dengan kondisi bunga es yang banyak kayak begitu itu lama banget dong. Belum lagi entar nunggu waktunya, pokoknya lama pokoknya deh. Jadi aku pakai kipas angin biar esnya cepet luntur. Oke, lanjut di sini tuh aku lagi nyuci rak-raknya. Aku pakai biasa lah ya, kayak cuci piring. Jadi nggak cuma dielap karena ini emang udah lama banget ya. Jadi kan banyak apa ya? Ya kayak tetesan kecap, tetesan apa gitu kan. Pokoknya intinya jelek deh gitu. Jadi harus bener-bener dicuci. Akhirnya aku cuci aja kayak cuci piring pakai si hijau pencuci piring. Nah kalau bunda cukup dielap atau dicuci nih kayak aku nih. Kalau aku dicuci ya. Oke, ini aku dicuci semua. Aku cuci semua rak-raknya. Kemudian setelah dicuci nanti aku pinggirin ya bunda ya, aku sisihin karena tempatnya nanti buat nyuci yang lain di situ ya. Nah setelah nyuci rak-rak semuanya ini aku langsung menuju nyuci apa ya, botol ya. Lanjut ya bunda, setelah nyuci botol itu aku nyuci pokoknya intinya yang ada di dalam kulkas aku cuciin semua deh gitu kan. Nah ini tuh aku lagi nyuci tempat bumbu ya bunda, jadi aku selalu sedia bumbu. Jadi ada bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning gitu ya. Dan itu bumbu-bumbunya bukan aku yang bikin. Tapi kemarin aku pulang kampung itu dibekelin bumbu-bumbu sama ibu ya. Jadi aku ini sangat membantu banget dalam hal memasak. Karena jujur aja itu kalau masak belum ada bumbunya itu aku rada-rada males gitu ya. Tapi kalau ada bumbunya itu jadi lebih semangat gitu ya. Jadi ini nggak aku buka-buka, cukup dicuci luarnya aja. Tapi pelan-pelan jangan sampai airnya masuk. Oke, setelah itu aku langsung mensortir apa menyortir. Pokoknya intinya gitulah, memilah gitu kan. Kira-kira bahan-bahan apa yang masih bisa layak digunakan dan bahan-bahan apa yang tidak layak digunakan lalu aku buang gitu kan. Ini bener-bener aku sortir ya, yang nggak kepake itu aku buang-buangin karena kan emang aku waktu itu tuh belum pakai food preparation. Nah intinya begitulah, karena aku emang belum punya tempat. Nah tapi kali ini aku mau pakai food prep ala aku. Jadi food prep aku itu bukan yang udah seragam kayak anak sekolah, pink semua, biru semua, hijau semua, kuning semua, enggak ya, belum. Karena pengen sih seperti itu, tapi karena belum ada you know lah ya mams gitu kan, belum ada budgetnya, jadi aku pakai ala kadarnya aja ya mam. Kalau bunda-bunda di rumah itu apakah sudah punya food prep yang benar-benar kayak seragam anak sekolah gitu kan, jadinya kalau hijau-hijau semua, pink-pink semua gitu kan. Kalau aku belum nih bunda, nanti lihat aja lah ya. Lanjut di sini aku setelah menyortir, menyortir, memilih, memilah,
Lalu aku cuci semua ya bun sayuran-sayuran yang ada di sini. Ini itu ada jeruk nipis, aku selalu stok jeruk nipis, kol, terus wortel, terus apa lagi ya? Apa namanya, daun bawang gitu kan, daun bawang aku sortir. Nah itu kakak kepengen masuk YouTube katanya, bunda aku pengen lihat dong di kamera. Ya udahlah, oke, silahkan tampakkan wajahmu. Dia seneng banget dong. Oke, ini udah aku cuci-cuci ya bunda, aku harus bener-bener nyuci. Nah ini nih cabe, jadi aku cabenya itu aku cuci satu persatu, bener-bener satu persatu, karena kan dalam penyimpanan cabai kalau nggak bersih gitu ya, apalagi nggak cuma cabai sih, sayuran itu kalau kena garam garam atau minyak itu biasanya cepet busuk ya. Jadi aku harus bener-bener nyucinya itu satu persatu ya bunda ya. Lanjut sambil nyuci-nyuci di sini, kalau bunda itu masuk ke kulkas itu udah dicuci apa belum sih sayurannya? Kalau aku sebelumnya itu belum ya, jujur aja itu aku dari tukang sayur masih dalam kantong merah kuning hijau di langit yang biru, aku masukin aja belum ke dalam kulkas. Tapi jujur bunda itu saat aku nyari nih ya, nyari daun bawang aja itu ya Allah ribet, buka sana buka sini uprek-uprek. Akhirnya yang ketemu itu daun bawang yang baru misalnya. Kan kalau aku biasanya yang beli duluan ya itu yang dipakai duluan. Jadi yang baru mulu yang dapat di tangan gitu kan. Jadinya seringnya itu pada busuk. Oke. Ini aku habis cuci-cuci itu baru cuci-cuci barang-barang yang ada di dalam kulkasnya ya, belum di pintu ya. Sambil nunggu esnya pada luntur atau pada intinya pada hilang tuh, masih banyak kan. Aku nyuci sambil nyuci ya bun, sambil nyuci pintunya dulu karena pintu kan nggak terlalu kotor kayak yang ada di dalam kulkasnya ya. Nah ini mau pada mandi nih, kebetulan ini sore hari ya. Ini mau pada mandi, bunda aku mau lihat kamera juga, iya gitu kan. Udah, nah setelah itu aku tinggal nyuci bagian dalam kulkasnya. Nah dalam nyuci ini aku pakai spons cuci piring yang aku kasih si hijau juga, tapi nggak terlalu banyak ya bun, karena nanti biar ngebilasnya itu nggak terlalu banyak air. Nah ini palingan aku dibilasnya 2 atau 3 kali, sekiranya kalau misalnya busa dari si hijau itu udah hilang ya udah gitu kan. Bunda kalau nyuci kulkas gimana bun? Apakah dielap doang atau pakai cairan khusus atau pakai si hijau kayak punya aku? Kalau aku pakai si hijau ya bun, aku belum punya cairan khusus dan nggak tahu apakah ada cairan khusus apa enggak buat ngelap-ngelap kulkasnya ya. Oke. Ini aku masih berlanjut mengosok ria gitu, atas bawah kanan kiri biar semuanya kinclong gitu kan. Terus lanjut di sini setelah aku itu ya mengelap dengan sabun, aku bilas. Ini bilasan yang kedua ya, ini bilasan yang kedua, harus benar-benar bersih gitu ya Bu Yenda ya. Nah ini adalah baskom yang kedua, yaitu perkakas perlengkapan yang ada di pintu kulkas. Nah kalau yang ada di pintu kulkas aku cukup elap-elap aja ya bun, karena ini terdiri dari botol-botol kan, kayak botol obat, botol vitamin gitu kan, kayak baking soda, terus lada bubuk gitu. Jadi aku elap-elap doang ya, kecuali telur emang aku cuci biar nggak ada. Jadi tadi itu telurnya itu dari warung, masih ada kantongnya, aku masukin aja ke kulkas gitu kan. Nah ini suami juga bantuin aku ya bun, karena saking banyaknya bunga es, jadi bagian bawah freezernya itu nggak bisa ketarik dong, ada yang nyangkol gitu kan. Akhirnya suami ikut turun tangan dan sedikit membersihkan es-es yang kira-kiranya itu bisa diambil dengan tangan tanpa mencongkel ya. Nah tadi itu udah ya bun, udah aku elap-elap dengan si hijau. Sekarang aku pakai lap bersih ya, lap bersih yang kering, sambil nyicil dipasang rak-rak yang ada di pintu dulu ya bun, kalau yang ada di dalam kulkasnya, karena kan masih netes-netes gitu ya. Setelah dipasang rak-raknya aku juga nyicil masukin perkakas tadi yang udah aku elap tadi di sana, kemudian aku elap ulang dengan elap bersih di sini ya bun. Aku masukin telurnya. Mohon maaf bunda, di sini itu aku bener-bener belum nyetok barang, belum beli kebutuhan mingguan, bulanan buat isi kulkas ya. Karena emang
kulkas aku tuh belum dikuras, jadi kalau aku udah beli bulanan itu beli mingguan itu sayang gitu loh. Nah tiba saatnya ini udah pada bersih, udah pada cantik, lalu aku pakai food prep seadanya. Nah ini tuh bekas hadiah Indomilk waktu bulan puasa, kalau beli di Alfa atau Indo gitu kan ya. Itu kan ada 2 susu yang dijadiin 1 toples. Nah itu tuh toplesnya itu. Nah ini tuh bekas roti kering ya, bagelen gitu, itu buat nempatin jeruk nipis. Aku selalu stok jeruk nipis di sini ya bun ya, karena buat kondisi sekarang ini kan ya begitulah ya, masih crunch ya. Nah kemudian ini juga aku pakai ini bekas wafer apa ya, nabati, Ricis nabati, dapat toples itu. Ini bekas kue kering. Ini bekas Royco ya bunda ya, aku buat masukin kol gitu. Setelah itu ini madu, jadi ntar aku taruh aja. Ini tuh obat-obatan kayak Bodrexin, paracetamol, terus obat apalah pokoknya itu sakit kepala, Bodrex gitu lah. Aku biasanya pakai Bodrex ya bun ya, karena biasanya sakit kepala gitu, ada tolak angin juga. Aku jadiin 1 obat-obatan. Lalu selanjutnya itu ada kering, kayak kering jagung popcorn yang belum habis gitu kan. Terus juga bumbu pecel gitu kan, aku masukin ke situ. Nah itu Ade kepengen ikut berpartisipasi ya. Tapi akhirnya itu tomatnya buat mainan doang sama dia. Biarin lah, yang penting anteng gitu kan. Sambil belajar juga ini adalah tomat, gitu. Tapi dia nggak mau makan tomat. Oke lanjut, di sini aku ke bagian percabaian. Nah ini bekas susu Milo ya, yang dapat toples juga, dapat itulah pokoknya tempat bekal nasi. Nah ada 2 sekat ya, jadinya yang sekat pertama itu yang gede itu buat cabai merah keriting ya, dan yang kecil itu buat cabai rawit, karena aku nggak terlalu suka pedas, keluarga aku nggak terlalu suka pedas, jadinya cabai rawitnya dikit aja. Nah sementara cabai keritingnya itu rada banyakan kalau masakan biar kelihatan merah merona apa merana ya. Intinya begitu deh. Oke lanjut. Di sini dalam penyimpanan cabai jangan lupa ya bunda kasih bawang putih biar awet. Nah ini udah selesai ya semuanya, dan tara, sudah jadi food prep aku. Oh ya, ini bunga esnya udah selesai, udah pada rontok semua itu, jadi sekitar 1-1,5 jam lah udah selesai. Kemudian aku elap-elap bagian atas, nggak aku pakai spons ya bun, karena kan di atas juga tadi nggak terlalu kotor, kotornya itu hanya air doang, jadi pakai lap biasa, nggak aku pakein sabun. Terus karena di bawahnya juga bekas tetesan-tetesan, jadi aku lap ulang. Nah lanjut aku langsung masukin rak-raknya ya bun. Setelah masukin rak-rak kulkasnya, lalu aku taruh deh barang-barang yang tadi udah dimasukin ke food prep ala Bunda Iin. Bunda, sebenarnya cuma aku doang atau bunda-bunda di luaran sana juga begitu sih? Jadi memanfaatkan, misalnya nih ada tempat abis dapat berkat nasi nih suami nih, tapi tempatnya masih bagus, aku masih itu loh bun, aku masih simpen karena sayang ya kalau dibuang. Itu aku biasanya kayak begitu. Kalau bunda-bunda sekalian bagaimana? Ya begitulah ya, namanya mama nggak mau rugi gitu kan, itu aku ya. Doakan ya bun biar segera punya food prep yang seragaman, yang ijo-ijo. Aku pengennya ijo-ijo ya bunda. Tara, ini udah selesai, alhamdulillah udah bersih. Freezer aku emang masih kosong ya, belum beli yang frozen begitu. Nah ini udah selesai, alhamdulillah udah bersih, ngelihatnya juga enak ya, walaupun food prep seadanya masih warna-warni, ada merah, ada ungu, ada hijau. Nah begitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.